Pernah kebayang nggak sebuah pertemuan yang bakal nguji batas-batas kecerdasan, kekuasaan, dan iman? Nah, kali ini kita bakal nyelam ke dalam kisah epik Raja Sulaiman dan Ratu Balkis. Ini bukan sekedar cerita, tapi sebuah duel legendaris antara dua penguasa yang super kuat. Oke, kita mulai dari kutipan yang mungkin kedengeran aneh banget ya. Siapa coba yang ngomong gini? Percaya atau enggak, ini diucapin sama sekelompok semut. Dan kalimat ini justru jadi pengantar yang paling pas buat ngenalin seorang raja yang benar-benar luar biasa. Jadi, siapa sih Raja Sulaiman ini? Dia itu bukan raja biasa loh. Dia dianugerahi kekuatan ilahi yang jadi kunci dari semua cerita ini. Kemampuan buat ngerti bahasa semua makhluk hidup, dan bahkan bisa memerintah jin. Kekuasaan yang levelnya udah beda banget. Coba bayangin deh, sebuah pasukan raksasa lagi bergerak. Isinya bukan cuma manusia, tapi juga ada jin dan segala jenis hewan, semuanya di bawah satu komando. Nah, di tengah kemegahan itu, Raja Sulaiman dengan kemampuannya yang istimewa dengar sesuatu yang kecil banget, tapi sangat-sangat penting. Di tengah kepanikan para semut yang takut bakal keinjek, disinilah karakter asli Raja Sulaiman kelihatan. Dia nggak cuek, malah sebaliknya, dia menghentikan seluruh pasukan yang perkasa itu cuma buat mastiin makhluk yang paling kecil sekalipun aman. Ini bukti nyata, kekuasaan yang segitu besar diimbangi sama belas kasih yang luar biasa juga. Kisah belas kasih tadi itu baru pemanasan loh. Sekarang, kita bakal lihat gimana sebuah insiden yang kelihatannya sepele, pasukan yang butuh air, dan seekor pengintai yang hilang justru jadi pemicu rangkaian peristiwa yang bakal mengubah dunia. Nah, pengintai yang hilang ini namanya Hudhud, sejenis burung pelatuk. Tugasnya vital banget, nyari sumber air buat pasukan. Tapi dia ngilang gitu aja, tanpa izin. Dan ini di mata sang raja adalah pelanggaran yang serius banget. Amarah Sulaiman di sini nunjukin betapa seriusnya aturan di kerajaannya. Ini bukan cuma soal seekor burung yang bolos tugas ya. Ini soal disiplin dan ketertiban yang jadi pondasi dari pasukannya yang luar biasa itu. Nasib si Hudhud ini udah di ujung tanduk deh. Hidup matinya bergantung sepenuhnya sama informasi apa yang dia bawa. Untungnya, dia balik dengan laporan yang bukan cuma nyelamatin nyawanya, tapi juga bakal mengubah arah sejarah. Dan laporan dari Hudhud tadi ternyata ngebawa kita ke pemain utama lainnya dalam kisah ini, Kerajaan Sabah. Sebuah negeri yang super kaya dan kuat dipimpin sama seorang ratu bernama Balkis yang terkenal cerdas. Tapi ada satu detail yang langsung menarik perhatian Sulaiman, mereka menyembah matahari bukan Tuhan. Dengar laporan Hudhud, Raja Sulaiman gak buang-buang waktu. Dia langsung kirim surat lewat burung yang sama. Isinya, sebuah tantangan langsung ke Ratu Balkis, baik soal kekuasaannya maupun kepercayaannya. Disinilah pertarungan strategi yang menegangkan dimulai. Ultimatum di surat itu benar-benar jelas, nggak ada basa-basi. Ini ngebuat Ratu Balkis ada di posisi yang sulit banget. Dia kejepit antara tradisi rakyatnya dan tantangan dari penguasa asing yang kayaknya kuat banget ini. Nah, di sini nih kita bisa lihat betapa bijaksananya Ratu Balkis. Para penasihatnya yang mungkin tersulut emosi langsung teriak-teriak minta perang. Tapi Balkis, dia milih jalan yang lebih cerdas. Dia mau kirim hadiah bukan buat nyogok, tapi sebagai cara buat ngetes, buat ngukur. Sebenarnya Raja Sulaiman ini orang yang kayak gimana? Penolakan Sulaiman ini adalah langkah yang cerdas banget. Dengan nolak hadiah-hadiah mewah itu, dia seakan-akan bilang, aku nggak tertarik sama harta duniawi. Dan ini justru mengkonfirmasi kecurigaan Balkis. Dia sadar, yang dia hadapi ini bukan raja biasa, tapi kayaknya seorang utusan dengan misi suci. Akhirnya Ratu Balkis yakin kalau dia harus ketemu langsung sama raja ini. Dia pun mulai perjalanannya. Tapi yang dia nggak tahu, Sulaiman itu udah selangkah lebih maju. Dia lagi nyiapin pertunjukan kekuasaan yang nggak bakal pernah bisa dibayangin oleh siapapun. Rencana Sulaiman ini gila banget kalau kita pikir-pikir. Tujuannya bukan cuma bikin kagum, tapi buat ngetes kecerdasan dan iman Ratu Balkis secara langsung. Dia mau mindahin singgasana kerajaan Ratu Balkis dari Sabah ke istananya dalam sekejap. Pilihan yang Sulaiman punya ini nunjukin betapa dahsyatnya kekuatan yang dia perintah. Dia bisa milih kekuatan super dari jin yang perkasa atau kecepatan kilat dari seorang alim yang berilmu. Tentu aja, dia milih yang paling cepat. Coba bayangin momen itu. Ratu Balkis udah menempuh perjalanan jauh berhari-hari. Dan pas sampai, dia langsung dihadapkan sama sesuatu yang mustahil. Singgasana kerajaannya yang seharusnya ada ratusan kilometer jauhnya, sekarang ada di depan matanya. Jawaban Ratu Balkis ini nunjukin kecerdasannya yang luar biasa. Bahkan pas lagi kaget-kagetnya, dia nggak bilang iya, tapi juga nggak bilang bukan.
Ini respons yang diplomatis dan cerdas banget, yang nunjukin kalau dia ngenalin singgasananya, tapi otaknya belum bisa nerima gimana caranya itu bisa ada di situ. Tapi Sulaiman belum selesai. Dia masih punya satu pertunjukan terakhir yang jauh lebih mencengangkan, yang dirancang buat ngebuktiin sumber kekuatannya tanpa ada keraguan sedikit pun. Sulaiman kemudian ngajak sang ratu ke sebuah istana yang indah banget. Di bawah kakinya, lantainya berkilauan, persis kayak permukaan air yang jernih. Kelihatannya nyata banget, sampai-sampai sang ratu secara refleks ngira dia bakal nginjek air. Ngeliat lantai yang kayak air itu, Ratu Balkis spontan mengangkat jubahnya sedikit biar nggak basah pas jalan. Itu gerakan kecil yang naluriah. Tapi justru, itulah momen pembuktian yang ditunggu-tunggu sama Sulaiman. Dan inilah puncaknya. Sulaiman bilang, ini bukan air. Ternyata, lantai itu adalah lempengan kaca yang dipoles dengan sempurna. Sebuah keajaiban arsitektur di zaman itu yang dibangun di atas sungai beneran. Ini bukti mutlak kalau Sulaiman punya akses ke kekuatan yang jauh di luar pemahaman manusia biasa. Dihadapkan dengan singgasana yang mustahil dan istana dari kaca, Ratu Balkis akhirnya paham. Kekuatan Sulaiman ini bukan sihir, bukan juga karena harta, tapi datang dari sumber ilahi yang jauh, jauh lebih besar. Pada saat itu juga, semua keraguannya hilang. Dia membuat pernyataan iman yang sangat kuat, mengakui kesalahannya menyembah matahari, dan akhirnya tunduk kepada Tuhan yang disembah oleh Sulaiman. Inilah puncak dari perjalanan intelektual dan spiritualnya. Kisah ini ninggalin kita dengan sebuah pertanyaan yang dalam banget. Jadi apa sih ukuran kekuatan yang sebenarnya? Apakah harta dan pasukan yang banyak? Atau justru kebijaksanaan untuk mengakui adanya kekuatan yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri? Terima kasih sudah menyimak.